Setelah melihat rangkaian drama dan hasil yang terjadi, wajar kalau grup C ini emang asli sangat layak disebut sebagai grup neraka. Pasalnya, persaingan di sini emang sangat ketat dan selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling menyulitkan. Khusus Indonesia dengan sikon yang ada sekarang, harusnya ini bisa jadi momentum untuk menunjukkan kepada semua pihak kalau tim Garuda bisa kok menembus batas kemustahilan, kan gitu. Ya emang sih, dalam Garuda Calling kali ini cukup banyak yang merasa was-was lantaran ada beberapa pemain yang kondisinya masih 50-50 seperti Kevin Dix serta Dean James. Kemudian Michael Kors dikonfirmasi oleh pelatih Twente kalau ia sedikit ngalamin gak enak pada hamstringnya, sehingga itulah alasan mengapa Mace cuman main sebabak sebagai langkah pencegahan. Lalu Ragnar yang sayang banget belum banyak sekali ya yang nggak main ya. Sakit yang diderita. Dan soal Martin Paes serta Marcelino, keduanya harus absen di laga versus China karena akumulasi. Ya intinya skuad kita di dua laga terakhir nanti benar-benar cukup bikin deg-degan. Walaupun pastinya kita harus tetap percaya pada pemain yang nanti diberi amanah tampil, kan gitu. Yap, meskipun ada yang ragu, tapi banyak juga kok yang masih optimis tim Garuda bisa meraih hasil positif di dua laga sisa. Terlebih ada satu pertandingan yang dilakukan di kandang pas lawan China, di mana harusnya itu bisa dijadikan target utama buat meraih 3 poin. Nah, untuk saat ini Indonesia sendiri masih ada di posisi 4 dengan 9 poin, dan sejatinya posisi tersebut masih membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Maka dari itu penting bagi kita semua buat berdoa yang terbaik. Terlebih semua tahu kalau Indonesia sekarang lagi banyak banget mendapatkan sorotan. Bahkan hanya sekedar Garuda Calling pun sorotannya tetap kemana-mana. Dan diketahui ada 7 negara top yang medianya mendukung keberhasilan Indonesia mencetak sejarah baru. Sesuatu keren yang itu ya. para tetangga ASEAN tambah iri karena Indonesia kini circle-nya dianggap beda lantaran banyak diliput beda level besar internasional. Padahal baru pengumuman Lur, tapi sorotannya sudah sebesar itu. Tim tetangga pada iri melihat Indonesia disorot sekali oleh tim-tim besar Eropa untuk bertanding persahabatan. Bahkan ada 7 negara yang mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama Lur. Check it out. 3 poin yang didapat atas Bahrain memang menjadi hasil yang sangat penting. Gak cuma kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai tim terbaik dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, peraihan 9 poin yang diperoleh tim Garuda sejauh ini pada akhirnya membuat Indonesia makin unggul jauh atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018. Sekedar ngingetin lagi nih ya, kalau ketika itu tim Thailand cuman membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran round 3, sedangkan Vietnam 4 poin, yang mana artinya secara hasil Indonesia memang lebih oke dan sekarang masih ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia jika sukses memaksimalkan 2 laga sisa. Nah, dengan masuknya jajaran pelatih baru plus pemain-pemain baru, so pasti membuat target serta ambisi jadi makin besar. Ya dong, kalau masih sama ya ngapain capek-capek ganti pelatih sampai drama sana sini, kan gitu. Dan suka nggak suka, kita wajib dukung. Mau siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, atau siapapun ketua federasinya, selama dia berkomitmen untuk merah putih, ya kita harus dukung. Serta kritik jika dirasa nggak maksimal. Dan bukan rahasia lagi, keberadaan Coach Patrick sebagai pelatih kepala nyatanya juga langsung memberikan impact luar biasa. Pun begitu dengan jajaran staf pelatih lainnya seperti Alex Pastor, Danny Lanzar, hingga Gerald Vandenberg, serta jangan lupa juga keberadaan Jordi Cruyff, sang penasehat teknis yang juga merupakan nama besar di dunia sepak bola. Dan salah satu impact yang udah pasti adalah sorotan media internasional yang semakin besar. Jujur aja, nggak pernah kebayangkan timnas kita bisa dapat sorotan sebesar ini. Bahkan sekelas Fabrizio Romano aja sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya masih di kisaran 3 digit. Hanya untuk sekedar Garuda Calling aja, sorotannya sampai kemana-mana. Tapi ya emang begitulah faktanya. Indonesia kini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri karena dirasa circle Indonesia emang udah beda. Iya, Lur, circle Indonesia sekarang sangat beda sekali setelah dipegang oleh Bapak Erick Thohir dari Federasi Sepak Bola PSSI Indonesia, dan juga banyak sekali pemain-pemain keturunan yang ya bisa disebut bintang-bintang Eropa, Lur ya, sangat dihargai sekali.
Itu tidak hayal kalau misalnya membuat tim-tim Malaysia atau Vietnam atau tim-tim Asia lainnya sangatlah iri melihat timnas Indonesia kali ini, soalnya sangatlah disorot oleh tim-tim dari Eropa. Mereka sangat ingin sekali bertanding dan bertanding persahabatan dengan timnas Indonesia yang mungkin mereka bilang kali ini persepak bola Indonesia sangatlah maju pesat di 2 tahun kebelakangan ini, Lur. Mereka membuat penasaran, bahkan ada 7 negara yang mendukung timnas Indonesia kita untuk masuk ke Piala Dunia. Kita doakan semoga itu semua terwujud, Lur ya. Sudah didukung oleh 7 negara, masa kita seperti tim kesayangan kita sendiri kita tidak dukung, itu tidak mungkin, Lur ya. Seperti karcis pertandingan antara Indonesia dan juga Cina. Tadi gua membaca sebuah artikel dari berita, hanya dalam waktu 5,5 jam tiket sold out semua. Gila kan itu ya. Itulah demam sepak bola di Indonesia kali ini. Ingin sekali menyaksikan timnasnya bertanding dengan Cina, karena ini adalah pertandingan yang sangat krusial sekali dan penentu masuk tidaknya timnas Indonesia kita ke Piala Dunia. Kita lanjut. Ya, berbicara soal sorotan serta dukungan, diketahui ada 7 negara nih yang media-media di sana beneran berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di mana 7 media tersebut berasal dari Jepang, Irak, Belanda, AS, Inggris, Italia, dan Jerman. Nah, untuk Jepang, emang negara ini sejak awal udah memberikan respect ke Indonesia. Melansir laporan Pos Kota, media Jepang bernama Exit memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, di mana media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan besar di sisa laga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan senada dengan media Jepang tadi, pelatih The Blue Samurai, yakni Hajime Moriyasu, juga memberikan dukungan penuh. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak untuk masuk Piala Dunia. Kemudian ada Irak. Wah, kalau negara ini mah mungkin adalah bestie terbaik kita di kawasan Timur Tengah. Gak cuma soal para pemain, media di sana juga beneran se-respect itu dengan Indonesia, dengan berulang kali menyatakan dukungan serta mendoakan tim Garuda bisa berprestasi tinggi. Ya, menurut salah satu media Irak bernama @Irakis_IR yang juga menyoroti Garuda Calling baru-baru ini. Bahkan dengan berani menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia ada di angka 80% karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda, walaupun nantinya semisal harus lewat round 4. Dan mereka juga memprediksi bahwa timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di Asia dalam waktu dekat. Emang Lur ya, kalau misalnya timnas dari Jepang sendiri sangat ingin sekali timnas Indonesia kita menemaninya ke Piala Dunia, Lur. Karena memang timnasnya Jepang sendiri sudah melihat potensi-potensi dari para pemain, dan juga timnas Indonesia sekarang ini kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan 7 negara ini pun sangatlah mendukung, Lur ya, timnas Indonesia kita masuk ke Piala Dunia, karena memang pemain-pemain dari keturunan atau naturalisasi yang dipilih oleh Alex Paxtur dan juga Patrick Kluivert itu sangatlah pemain-pemain yang bukan ecek-ecek, Lur ya. Di sini adalah salah satu kepiawaian dari seorang Erick Thohir juga, Lur ya. Erick Thohir membuat PSSI Indonesia kita dan juga timnas Indonesia kita sangatlah disorot sekali oleh berbagai dunia persepak bolaan di Eropa sana, Lur. Jadi ya tidak hayal kalau misalnya tim-tim Asia tetangga itu sangatlah iri kepada Indonesia karena banyak sekali mendapat sorotan dari klub-klub besar di dunia, Lur. Kita lanjut, Lur. Buat berita soal kemajuan timnas Indonesia yang berafiliasi dengan mereka, terutama soal pemain diaspora. Kemudian Amerika Serikat, di mana segala dukungan ke Indonesia sering banget disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero dan Edward Reynoso, yang mana keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube The Give and Go. Menurut keduanya, dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia harus bisa lolos ke putaran final. Sekalipun itu mesti melalui babak keempat terlebih dahulu. Selain negara-negara tadi, media-media di Italia, Inggris ataupun Jerman yang sebelum ini bahkan nyaris belas gak pernah mau tahu soal Indonesia, sekarang malah sering banget memberikan kabar soal tim Garuda. Khusus Jerman, selain soal Kevin Dix yang beritanya sempat menghiasi media Jerman perihal kepindahannya ke Bundesliga, adanya kerjasama antara PSSI dengan pihak DFB dianggap juga menjadi salah satu faktor mengapa media-media Jerman cukup intens memantau perkembangan Indonesia, baik dari liga, pembinaan hingga tim nasional. Ya, intinya nih ya, segala hal yang baik-baik tadi, daripada debat ini bener apa enggak, atau ini tulus atau cuman pansos, mendingan diaminin dulu aja gak sih? Karena kembali lagi, doa yang baik insya Allah balik juga ke diri kita sendiri, kan gitu.
Iya, Mas, luar biasa banget Lur ya. Diam-diam Jerman sangat mengawasi timnas Indonesia kita dan melihat perkembangan persepak bolaan timnas Indonesia kita. Bahkan mereka juga mendukung timnas Indonesia kita menjadi juara melawan negara Cina dan juga Jepang nanti saat terakhir Lur ya, dan melangkah masuk ke Piala Dunia. Ternyata di sini bukan hanya Jerman, Amerika pun meneliti sekali perkembangan dari timnas Indonesia kita Lur ya. Mungkin mereka melihat memang perkembangan yang sangat dahsyat 2 tahun terakhir ini untuk timnas Indonesia kita bukanlah ecek-ecek lagi Lur ya. Dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora, timnas Indonesia kita sekarang menjadi sorotan dunia sekali, bahkan menjadi bahan iri hati dari para tim-tim ASEAN lain ya Lur ya. Apalagi tiga tim yang sangat dulunya yang sangat mengecilkan timnas Indonesia kita seperti Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Kali ini mereka merasa iri kenapa Indonesia yang hanya disorot oleh tim-tim besar Eropa. Mungkin mereka seharusnya jangan menjadi iri Lur ya. Mereka harus belajar dari timnas Indonesia kenapa sekarang menjadi seperti itu, agar mereka pun bisa menjadi seperti Indonesia yang sekarang Lur ya. Jangan malah mengiri dan juga ingin menjatuhkan timnas Indonesia kita, karena itu tidak mungkin. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.